Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak, Ibu guru semuanya. Kami di sini akan memberikan tutorial cara update info GTK Simtendik Telaga Hosting di wilayah pendidikan Kabupaten Ngawi. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru semuanya? Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya kita itu untuk mengisi Simtendik, Simtendik PTK ya, atau untuk update data PTK. Jadi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan itu haruslah diupdate datanya. Ini adalah sesuai perintah dari BKPP. Kalau misalkan zaman dulu itu namanya adalah Simpek, maka di sini adalah diubah menjadi Simtendik dengan yaitu di Telaga Hosting ya. Nah, untuk masuk ke sana bagaimana caranya? Yaitu kita buka browser. Dan selanjutnya di sini kita masukkan link alamat alternatif untuk ke sana karena ada informasi bahwa untuk situs masuk ke sana itu masih dalam maintenance atau perbaikan, maka diberikan link alternatif ini. Kalau misalkan Bapak Ibu belum mengetahui atau mempunyai link ini, maka silakan klik di deskripsi video ini, nanti akan bisa langsung link ke sini. Nah, ini yang pertama kita tulis http 174.168.21.28 garing ya. Kemudian kalau sudah, kita enter saja. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah akan masuk dashboard login Simtendik ya. Simtendik di sini mengharuskan untuk memasukkan username dan password. Username, dan di sini adalah informasinya itu adalah sesuai dengan kecamatan atau korwil masing-masing. Kalau di sini itu saya mendapatkan bocoran dari Mas Jaka ya. Ini adalah operator UPT, operator korwil. Ini adalah seperti ini, Karanganyar. Kemudian di sini juga sama. Kemudian kita login. Nah, ini kita sudah masuk ke Simtendik Ngawi. Nah, selamat datang UPT Karanganyar. Ini adalah welcoming speech dari UPT Karanganyar bagi kita untuk mengupdate data kita. Nah, untuk mengupdate data tendik, maka kita kliknya itu adalah di data pokok. Setelah itu kita klik data sekolah. Kita tunggu prosesnya setelah kita klik data sekolah tadi, karena ini juga sesuai dengan jaringan internet ya. Kalau misalkan lancar juga oke, siap. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan sekolah, maka kita pilih sekolah di mana tempat kita bertugas ya. Nah, di sini kalau misalkan SDN Pandian 6, maka kita juga pilih yang Pandian 6. Kemudian kalau misalkan di sini belum ada, maka kita klik next. Ini nanti akan muncul pencarian berikutnya. Nah, di sini sekolah saya adalah yang nomor 3 ini, maka berikutnya adalah kalau misalkan ingin edit data ini, maka nanti kita bisa klik edit. Misalkan untuk nomor telepon berubah, maka diklik edit, nanti akan muncul dialog box untuk menggantinya, dan juga misalkan pergantian kepala sekolah juga seperti itu. Nah, karena saya ingin mengedit nama GTK guru, di sini saya klik yang view GTK. Nah, di sini sudah masuk data pegawai SDN Sekar Jati 1 Karanganyar. Nah, di sini sudah masuk ke GTK. Kemudian bagaimanakah caranya untuk mengeditnya, untuk mengetahuinya, untuk mengupdate-nya? Ini kan fungsinya kalau misalkan punya SK berkala baru, maka kita harus update di sini, tambahkan. SK kenakan juga kita tambahkan. Kemudian tentang riwayat lainnya, misalkan cerai, nikah lagi dan seterusnya, itu juga perlu kita tambahkan di sini ya.
kemudian riwayat sertifikasi juga. Nah di sini saya akan coba salah satu punya rekan saya. Ini saya klik tambah, kemudian di sini kalau misalkan ingin edit yang data di bagian depan, misalkan di sini masih pelaksana menjadi guru kelas, maka dan juga di sini misalkan ya, ini kita ingin mengedit bagian depan, maka kita klik edit. Nah edit ini, kemudian kalau misalkan ini kita rasa sudah benar, nah saya beri contoh, misalkan kalau kita ingin edit yang bagian depan, kita klik edit saja. Nah ini adalah untuk mengedit bagian depan tadi, ini juga semua sudah sesuai ya. Nah ini sudah sesuai. Kemudian kalau sudah diedit sesuai dengan yang diinginkan, maka nanti klik update ya. Kalau misalkan tidak ada yang perlu dibenahi, cuma mengecek saja, kita bisa klik cancel ya. Nah selanjutnya kita ulang lagi tadi dari SDS Sarjana 1 Karanganyar, kita view GTK, kemudian karena namanya sudah benar, data sudah benar, maka untuk menambahkan atau mengupdate data PTK termasuk kenaikan pangkat, berkala dan sebagainya, maka kita klik rincian PTK. Nah di sini kita cek satu persatu. Ini sesuai data yang awal tadi. Nah di sini rincian PTK. Yang pertama riwayat sertifikasi. Nah di sini adalah belum sertifikasi, makanya di sini tidak perlu saya tambahkan. Kalau misalkan di sini riwayat sertifikasi ini ternyata dalam waktu berjalan ini sudah sertifikasi, maka perlu ditambah sertifikat pendidik, yang mana harus diisikan sesuai kolom yang diminta pada saat klik tambah nanti, yaitu jenis sertifikatnya, nomor sertifikat, tahunnya, tahun terbit, bidang studi, kalau misalkan guru kelas ya guru kelas, kemudian NRG, nomor peserta. Kemudian kalau sudah, kita update ke riwayat pendidikan formal. Nah ini harus diisi mulai dari awal sampai akhir, yaitu mulai dari SD masuk tahun berapa, lulus tahun berapa, kemudian SMP masuk tahun berapa, lulus tahun berapa, kemudian SMA, kemudian untuk S1 nya juga perlu diupdate. Dari sini data nanti akan dapat diisi dengan cara di sini klik tambah ya. Misalkan saya tambahkan TK, atau mungkin di sini S2 ya, nanti ditambah, klik tambah, ini nanti diisikan datanya. Kemudian yang ketiga adalah riwayat gaji berkala, ini juga sama. Nah di sini dengan klik tambah nanti akan muncul dialog. Saya tambah karena ini sudah diisi tadi, sudah lengkap. Ini pada saat klik tambah ini prosesnya agak lama juga, jadi harus agak bersabar. Nah di sini untuk riwayat gaji berkala, kalau misalkan dalam waktu berjalan ini belum diupdate, cara masukkan juga klik riwayat gaji berkala, kemudian klik tambah, kemudian otomatis nanti akan masuk ke sini ya. Kemudian untuk riwayat kenaikan pangkat, ini nanti kalau ada kenaikan pangkat ditambah. Kemudian untuk riwayat jabatan, nah, jabatannya misalkan diganti ya, misalkan dari teman saya itu ada Bu Lesmi, itu dari awalnya guru ini menjadi kepala sekolah, jadi juga harus ditambah di sini. Kemudian Bu Yuni itu dari kepala sekolah menjadi pengawas, ini juga ditambahkannya di sini. Kemudian untuk penugasan, nah ini adalah penugasan terakhir, kalau belum ada isinya ini adalah perlu ditambah. Kemudian kalau misalkan penugasannya berganti tempat, ini misalkan mutasi, nanti diedit kemudian diganti di tempat tugas yang baru. Kemudian untuk riwayat mutasi, nah di sini perlu diberikan riwayat mutasi ya. Misalkan ini saya ini adalah dulu dari SDN Pandian 5 Karanganyar, kemudian saya mulai tahun 2019 tanggal 25 Januari adalah saya pindah ke SDN Sarjana 1 Karanganyar, maka saya tambahkan di sini. Kalau misalkan nanti saya mau pindah lagi ya mungkin nanti di sini akan saya tambah ya. Oke, jadi cukup sekian itu. Setelah ini semua sudah lengkap dan sudah sesuai dengan
data kita sendiri yang paling update, maka ini kita tinggal klik simpan. Setelah itu semua sudah beres. Dan ini nanti menurut kabar dari atasan ini nanti akan untuk penggunaannya update data kita ya, termasuk yang ada di Dapodik juga. Oke, sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.